Waktu saya bersama dengan Syekh Abdul Aziz Abdin, PhD, sekarang sudah jadi profesor, orang Syria, tapi tinggalnya di Chicago. Chicago di mana Chicago? Cikarang belok kiri. Saya ketika di mobil saya bicara dengan beliau itu begitu bangganya dengan Abah. Begitu bangganya dengan Abah. Sampai saya katakan, pokoknya kalau saya ceritakan agak ini, tapi intinya gini, saya ingin tahu kebesaran guru saya. Dia bilang, kenapa? Kenapa emang itu? Enggak, sih pengen tahu aja, saya gimana ngeliat guru saya. Dia bilang, ada sesuatu di hati gurumu, di sini Pak. Latifatul Qalb. Syekh Abdul Aziz Abdin ketika ngeliat fotonya Abah, dia bilang, ini Abah ini seperti dia seperti membawa pedang, menghunuskan pedangnya, tanpa beliau tahu kalau Abah itu mendapatkan gelar Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah tariqah qadiriyah Naksabandiyah pesantren Suryalaya, wabil khusus sayyidina wa murabbi arwahina pemirsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Ya, kenapa? Al-Mukarram, para wakil takim saya mursyid Abah Kiai Haji Imam Mulyana, Kiai Haji Mustafa Torfi Mata'anallah Bituli Hayatihima, Pemangku Manakib Bani Dahlan Bapak Nemin bin Dahlan beserta seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan untuk almarhum Bapak Haji Dahlan yang termasuk mempelopori perkembangan manakib di tempat ini, mendapatkan dikumpulkan kepada ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah pesantren Suryalaya. Seluruh hajat keluarganya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan dunia bahagia akhirat, sejahtera dunia sejahtera akhirat. Bang Haji Azhari, Bang Haji Daya, Bang Raden Jamil dan seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadatun nafs. Apa itu an-nafs? An-nafs terkadang kita mengartikan dengan nafsu, walaupun benar juga an-nafs dengan nafsu. Jadi gini, tubuh kita terdiri dari dua unsur, unsur jasmani, unsur ruhani, jasad dan ruh. Bapak datang ke sini karena ada jasmaninya, ada rohani. Kalau cuma jasmaninya doang, rohaninya nggak ada, namanya apa? Mayat. Kalau ruhnya doang nggak ada jasmaninya, namanya apa?
Bedok miti. Uka-uka. Karena ada jasmani dengan rohani, dengan ruh, maka kita bisa datang di sini, bisa ngopi, bisa makan, nanti pulang bawa makanan lain. Kalau ada. Ruh ketika masuk jasmani kita berubah namanya, Pak. Apa? An-nafsu. Dan berubah karakternya menjadi sesuatu yang mempunyai keinginan. Ruh itu karakternya hanya menghidupkan sesuatu. Ruh itu, Pak. Ruh itu hanya menghidupkan sesuatu. Bapa jasmaninya karena ada ruh maka hidup. Pohon karena ada ruhnya maka dikatakan pohon hidup. Maka ibu-ibu paling pintar pas jadiin ruh itu. Sakti bisa menghidupkan yang mati. Ketika masuk ke jasmani, maka fungsinya sudah beda. Dia bisa memilih sesuatu dan mempunyai keinginan sesuatu. Kalau bahasa Indonesianya, an-nafsu itu jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Rumah sakit apa? Jiwa. Ada rumah sakit raga. Ya. Yang ada rumah sakit jiwa. Buat siapa? Buat orang yang jiwanya mensana incorpore dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa. Itu jiwa. Itulah jiwa anak. Dan jiwa ini nggak bisa dihilangkan, Pak. Mujahadatun nafs bukan berarti menghilangkan nafsu. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena manusia diciptakan dan itu merupakan diskusinya malaikat dengan Allah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut bima. Karena dalam diri manusia ada an-nafs. Kalau bapak dihilangkan nafsunya, maka bukan pegangan hidup lagi, Pak. Oyak-oyak hidup, Pak. Kan ada pandangan hidup. Iya. Dipandang dia hidup. Ini umur 30 tahun, 40 tahun deh. Pegang. Ada sandaran hidup, Pak. Disandarin dulu baru hidup, Pak. Ada juga pegangan hidup. Dipegang-pegang dulu baru hidup. Ini udah malam jam 10 biar seger ya. Iya. Kalau nafsunya udah hilang, bukan pegangan lagi, oyak-oyak hidup. Jadi nafsu itu nggak bakal bisa hilang. Maka mujahadatun nafs adalah mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena nafsu diberikan potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Bisa melakukan sesuatu yang baik, bisa melakukan sesuatu yang buruk. Di depan Bapak ada minuman teh manis, sampingnya lagi ada kopi miring. Kopi miring ya? Kopi miring mesti diminum juga. Kita bisa minum teh, bisa kita minum, topi miring juga bisa kita minum. Kenapa? Jiwa kita bisa memilih. Beda sama malaikat, Pak. Malaikat tidak punya jiwa dalam dirinya. Maka malaikat Israfil dari dulu kerjanya ngapain? Megang trompet, Pak. Nggak pernah protes, ya Allah jangan trompet, kan gitar kan gitar. Ada malaikat yang sujud aja dari dulu. Yakmilunal arsa rabbik, yang membawa arsnya Allah itu bawahnya.
Enggak, ya Allah saya mau resign dah, kenapa pegel? Enggak, Pak. Kenapa? Enggak ada jiwa. Tidak ada sesuatu yang bisa memilih. Kayak robot. Manusia tidak, Pak. Diberikan kemampuan untuk memilih A, memilih B. Maka beruntunglah ketika dirinya hati itu tempatnya, Pak. Qalbun itu tempat jiwa. Ketika hati bisa mengendalikan jiwa, maka dikatakan al-qalbus salim, hati yang baik. Paham itu an-nafsu ya? Punya keinginan. Maka kata Allah kullu nafsin, bukan kullu ruhin. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, bukan ya ayyatuhan ruh. Allahu yatawaffal anfusa hinna mautiha. Allah mencabut ruh. Anfus itu bimana ruh. Ketika mau tidur, ketika orang yang meninggal dunia, Allahu yatawaffal anfusa hinna mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah cabut ruh orang yang meninggal dunia dan orang yang tidur. Tapi Allah membahasakan dengan an-nafs. Kenapa? Ketika ruhnya keluar dari tubuhnya, maka orang yang tidur nggak punya keinginan apa-apa. Orang tidur ya Pak, depannya ada sate Pak, pengen apa makan? Enggak makan Pak. Ada orang joget-joget dangdut, nggak kena Pak. Orang tidur udah nggak ada keinginannya Pak. Maka biasanya kalau ada orang ngamuk dikasih obat biar dia tidur, ruhnya keluar, datang lagi, masuk lagi, beda lagi nanti. Yang menariknya adalah Allah cabut ruhnya orang meninggal dan Allah cabut ruhnya orang yang masih tidur. Maka orang bangun tidur bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Doa ini nggak pernah dibaca Bang Abah Pak. Abah nggak pernah baca Bismika Allahumma ahya wa bismika. Abah nggak pernah baca Pak. Kalau kita kan yang nggak boleh niat tidur, maka jadi mursyid nggak gampang Pak. Kalau Bapak jadi mursyid mungkin sebulan resign jadi mursyid. Berat Pak jadi mursyid Pak, mendingan ngikut. Kayak orang supir, beratan mana supir sama penumpang? Beratan mana pilot dengan penumpang? Supir, pilot harus menjaga, bisa memprediksi bagaimana penumpang ngapain. Pas di pom bensin, supir turun, penumpang kamar mandi. Udah dibayar baru balik lagi. Enakan jadi penumpang Pak. Mursyid itu Abah kalau mau, Abah nggak mau, tapi sudah diamanatkan, mau diapain? Abah ketika bertemu dengan Abah Anom sudah melepas dirinya. Sami'na wa ata'na. Itulah karakter seorang murid kepada guru mursyid. Kan pernah dengar Setolha lagi jalan-jalan sama Abah Sepuh Pak. Setolha sama Abah Sepuh jalan-jalan di pinggir sungai. Itu sungai banyak buayanya Pak. Kata Setolha, Mubarak masuk ke sungai. Itu ada buayanya lagi pada ngumpul, lagi mau ngocok arisan buayanya. Kelihatan buayanya. Mubarak itu buaya, iya, masuk ke sungai. Karena yang merintahkan guru mursyidnya Sami'na wa ata'na. Dia masuk ke sungai karena yakin dengan guru mursyidnya, nggak ada yang nyentuh Pak. Kira-kira Pak Haji saya masuk kayak begitu diapain sama buaya? Enggak Pak, sama-sama buaya. Ya Allah. Apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Gak pernah berkata apa-apa. Bahkan rumus kita dengan guru mursyid sebagaimana rumus kita kepada Allah. Apa? Perintah Allah
Kerjakan, baru nanti akan dipahamkan. Bukan berarti menuhankan guru mursyid, bukan ya. Ini jangan ngaco nih, wah kacau nih. TKN mengatakan Abah Tuhan. Enggak, guru mursyid iya, Allah lain. Semulia-mulianya Abah tidak akan pernah menjadi seorang nabi. Semulia-mulianya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak akan pernah menjadi seorang nabi. Semulianya Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi Tuhan. Kalau sudah seperti ini, akidahnya kuat, akidah ahli sunnah wal udah kuat, udah Pak. Mau tiduran di kuburan juga udah aman, udah. Kenapa? Sudah menempatkan pada tempatnya. Wali ya wali, nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Tapi dalam menanggapi perintahnya, rumusnya adalah kerjakan, baru nanti kamu akan paham. Rasulullah disuruh hijrah Pak ke Madinah. Rasul nggak tahu apa rencana selanjutnya. Oh, karena umat Islam lagi di sama orang kafir. Enggak Pak. 13 tahun Nabi berdakwah, tokoh-tokoh Quraisy sudah pada masuk Islam. Jadi mohon maaf saya sedikit menentang. Kalau ada yang mengatakan hijrahnya Rasulullah ke Madinah karena para sahabat mendapatkan penyiksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Iya, 10 tahun ke bawah. Tapi 3 tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 kenabian, banyak tokoh-tokoh Quraisy sudah masuk agama Islam. Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Pak, kata Nabi, ketemu sama setan kabur, Pak. Setan kabur, Pak. Papasan nih, setan kabur. Ketemu suster ngesot kabur, Pak. Nggak ngesot lagi dia, Pak. Itu masuk agama Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib yang mendapatkan julukan singa padang pasir. Singa, bener-bener singa. Di luar singa, di rumah singa. Kebanyakan kan di luar singa, dalam meong. Asadul Sohra, dia mendapatkan julukan Asadul Sohra, singa padang pasir, masuk agama Islam. Orang tua yang berwibawa, perkataannya didengar, Abdurrahman bin Auf. Pemuda yang tampan, kaya raya, Mus'ab bin Umair. Orang kaya yang luar biasa, miliarder, Suhaib Ar-Rumi. Sudah banyak masuk agama Islam. Ketika Allah memerintahkan hijrahlah ke Madinah, sami'na wa ata'na, tanpa mempertanyakan untuk apa ke Madinah. Barulah jawaban terjawab. Ternyata kalau Rasulullah tidak ke Madinah, maka Madinah tidak akan menjadi kota Madinah Al-Munawwarah dan menjadikan peradaban Islam. Dulu Yasrib. Maka orang bertanya, kenapa Abah belum ke Suryalaya? Bukan Abah takut, Pak. Abah itu jagoan, Pak. Silat jago Abah tuh kebalnya Abah bukan kebal kayak ente. Itu kan kalau kebal kan pakai golok ya. Golok. Mana golok? Disuntik nangis. Cebok. Golok tatoan, Pak. Wah, hemat tuh. Pas divaksin dia nangis, Pak. Kebal kita kan masih kebal pakai golok, nggak mempan. Nih, Ustaz Jamil tanya, Ustaz Jamil saksi, Pak. Abah di Suryalaya di panggung pengen turun itu orang-orang pada bawa golok, Pak. Udah pada bawa golok. Udah wah dipanas-panas, udah diprovokasiin, Pak. Dihalalkan darah Abah, Pak. Turun, Pak.
Abah biasa saja. Itu golok yang udah siapin pada mundur semua goloknya Pak. Itu kebal namanya. Udah orang pengen bikin jahat jadi nggak jadi jahat. Kalau masih dipukul juga kebal kelas 1 itu masih sakit juga, masih sakit. Nggak berdarah sih, nggak berdarah tapi bengkak. Abah jagoan Pak. Abah bukan nggak mau ke Suryalaya. Abah menunggu waktu perintah kapan akan kembali ke Suryalaya. Ternyata kalau kita amatin Pak, tidak bedanya dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Abah itu dia punya karakter semenjak zaman Abah Anom. Kan banyak ikhwan-ikhwan ngamplopin Pak ke wakil talqin. Tanya aja Ustaz kayak Mustafa, tanya gitu. Iya, apalagi kan Abah kan mohon maaf beberapa tahun kan Abah Anom sudah di madrasah. Mewakilkan kepada wakil talqin itu Abah Aos, itu banyak amplop yang ngasih ke Abah Aos. Setiap amplop yang Abah terima di Suryalaya tidak akan pernah keluar dari pagar Suryalaya. Jadi kalau Abah mau keluar, Abah melihat kantong dulu Pak. Ada amplop, balik lagi Pak. Kalau kita kan beda, nggak ada amplop, minta amplop. Bener Pak. Tanya Ustaz Daya, kayak Ustaz Bang Haji Daya, tanya Bang Haji Azhari, tanya. Emang karakternya nggak pernah mengambil manfaat sedikit pun dengan mengatasnamakan Surya. Orang kalau mau nyumbang Suryalaya. Maka dulu bangunan Sinarasa nggak kayak sekarang Pak. Dihijrahkan oleh Abah Anom. Aos, pergi dulu. Tapi pesan Abah Anom, perkataan Abah Anom yang direkam, Aos harus pulang. Aos harus pulang. Tinggal nunggu waktunya aja. Ternyata hikmahnya apa? Oh, kalau mungkin dari awal Abah sudah di Suryalaya, Sinarasa tidak akan terbangun seperti ini. Tidak akan seperti ini. Bangunan yang luar biasa sampai puncaknya selesai, maka Abah akan berjalan dari Sinarasa sampai ke Suryalaya, mengenang bagaimana perjalanan beliau ketika belajar dengan Abah Anom. Kita nunggu di Panjalu aja gitu. Abah akan gitu. Abah akan jalan kapanpun dibukakan pintunya, Abah akan jalan. Wah, semuanya pada berangkat semua. Akan tolak al-badru alaina. Wah, Fathul Mekah. Itu bakal terjadi karena itu sabda dari Abah Anom. Jalan kaki, nggak kuat pakai sepatu roda aja. Wah, indah. Jadi itulah karakter. Abah sholat ba'diyah Isya, Abang lihat Abah Anom sholatnya duduk. Di antara waktalnya Abah Anom yang ikut duduk hanya dua, Abah Anom dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Saleh Hujjatul Arif. Maka Kiai Soleh istilah katakan namanya wakil talqin kan main buli-bulian kan. Ente nggak tahu aja ente. Kalau ngomong ya habis-habisan gitu ya. Parah. Iya, babnya bab janda terus lagi. Bab janda mulu dah. Begitu pula Kiai Soleh itu kalau dibulinya itu apa? Kiai Soleh sih bukan muridnya Abah Anom, muridnya Ajengan Gaos. Gara-gara sholat ba'diyah Isya Abah Aos kenapa duduk? Karena lihat Abah Anom tanpa memahami dalilnya apa, tanpa mengetahui dalilnya
apa. Tapi dalil bagi Abah adalah guru agungnya. Dalilku adalah Abah Anum. Wakil talkin yang lain, Abah Anum lagi sakit. Nah, udah bilang Abah marahnya luar biasa. Lihat Pak, Abah Aos itu dihina oleh orang macam-macam. Penghinaannya dah dihina macam-macam, Pak, diancam macam-macam. Biasa aja, biasa aja. Waktu saya bersama dengan Syekh Abdul Aziz Abdin, PhD, sekarang sudah jadi profesor, orang Syria, tapi tinggalnya di Chicago. Chicago di mana Chicago? Cikarang belok kiri. Itu yang dia punya syair. Saya ketika di mobil saya bicara dengan beliau itu begitu bangganya dengan Abah. Begitu bangganya dengan Abah. Sampai saya katakan, pokoknya kalau saya ceritakan agak ini, tapi intinya gini. Saya ingin tahu kebesaran guru saya. Dia bilang, kenapa? Kenapa emang itu? Enggak sih, pengen tahu aja. Saya gimana ngeliat guru saya? Dia bilang, ada sesuatu di hati gurumu di sini Pak. Latifatul sadr, latifatul qalb. Saya ra'aitu say'an fi qalbi sayyid. Saya bilang, apaan tuh? Nah, enggak usah. Al-jasir baini wa baina Allah. Ini rahasiaku dengan Allah. Dia bilang aja. Akhirnya saya gini nih, saya perlu tahu, saya perlu tahu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang membenci beliau. Kaget tuh. Oh, dia bukan kaget, dia emang. Asal ya itulah mungkin udah sunatullah, orang baik pasti ada yang benci. Tapi asal kamu tahu, orang yang membenci beliau paling rendah, paling tingginya al-munafiqun. Munafik. Orang yang membenci orang seperti beliau itu munafik. Paling berdosa munafik dia. Nggak pantas dimana. Walaupun memang orang baik pasti ada yang membenci pasti. Apa akhirnya bilang katakan sesuatu sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia melihat cahaya di hatinya guru mursyid. Sampai akhirnya saya ke Jagat Aras. Di Jagat Aras ada foto Abah berdiri dengan Kiai Budi Rahman Hakim. Abah Jagat berdiri Pak, lagi pegang kitab gitu. Biasa senyum. Abah itu kan senyum. Kalau itu kan awal bulan senyum, akhir bulan foto senyum Abah. Tapi Syekh Abdul Aziz Abdin memang dia ngambil psikologi Pak, kuliahnya. Jadi tajam dia. Selain memang ruhaniyahnya tajam, beliau itu thariqatnya Qadiriyah, Naqsabandiyah Qadiriyah. Kalau kita kan Qadiriyah Naqsabandiyah. Kenapa Naqsabandiyah? Karena beliau mengambil ijazah pertama thariqat itu Naqsabandi dari Syekh Ahmad Kaftaru, Syria. Dulu saya juga pernah hadir di pengajian beliau, Syekh Ahmad Kaftaru. Ketika beliau di Amerika, beliau mendapatkan talqin zikir langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka thariqah beliau Naqsabandiyah Qadiriyah. Tapi disempurnakan di mana? Sinarasa. Akhirnya beliau mengambil talqin thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini Profesor Doktor Abdul Aziz Abdin, ahli psikologi, ngambil talqin zikir. Ini baru hatam Fathul Qorib, masih istikharah doang. Syekh Abdul Aziz Abdin ketika ngeliat fotonya Abah, dia bilang, ini Abah ini seperti dia seperti membawa pedang, menguruskan pedangnya, tanpa beliau tahu kalau Abah itu mendapatkan gelar Saifullah. Dia seperti orang sedang menghaluskan pedangnya, siap untuk berperang. Saya lihatin, ini foto Abah lagi senyum. Kan kita beda, mata kita kan beda. Ternyata emang ada ilmu garis-garis wajah.
Misalnya saya ngeliat bapak nih, wah ini kreditan belum masuk. Kelihatan Pak. Jadi Abah itu bukannya takut Pak, tapi Abah nunggu perintah. Seperti Rasulullah ketika hijrah itu 4 bulan nggak ke Madinah. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah kita berangkat kapan? Saya pun sedang menunggu diizinkan oleh Allah. 4 bulan Pak. Baru Rasulullah hijrah atas perintah Allah. Begitu pula guru mursyid. Jadi gitu. Jadi jiwa, balik lagi jiwa itu bisa penyakit juga seperti jasmani. Jasmani ada penyakitnya, an-nafsu juga ada penyakitnya. Yang tadi an-nafsu la'ammaratun bisu, apa contohnya? Jiwa pendendam. Pendendam itu adalah orang yang hidupnya masa lalu. Kan ada orang hidup di masa lalu, Pak. Dia nggak bisa melupakan kekesalan dengan orang di masa lalu. Itu namanya dendam. Dalam penelitian di Eropa, orang yang punya penyakit pendendam itu akan mengakibatkan penyakit jantung. Ini benar-benar Pak. Ada orang yang jiwanya pesimis atau fobia, jiwanya fobia, takut bawaannya. Ini orang yang hidup di masa yang akan datang, bawaannya takut aja. Bawaannya takut. Anaknya masih SD, tapi dipikir nanti kalau kuliah gimana bayarnya ya. Jadi bawanya takut aja. Orang yang seperti ini itu akan berpotensi punya penyakit asam lambung, hipertensi. Yang bagusnya adalah orang yang hidup sekarang ini. Ya sekarang aja, gimana nanti ya ntar aja, dipikirin iya, tapi jangan menjadi pikir. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Atha, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum li nafsi. Istirahatkan otakmu untuk terlalu mikirin urusan ke depan, biarin aja. Itulah yang bahasa Abah, bahasa Sundanya apa? Sekarang bahasa Sunda. Iya. Ayeuna. Iya. Paham ya? Pokoknya gitu aja. Jadi Abah itu Masya Allah mengeluarkan, merumuskan sesuatu yang biasa. Sekarang bagaimana? Sekarang aja udah. Lihat besok ya ntar aja, jangan pikirin banget. Itulah jiwa yang mutmain. Udah tenang aja. Tenang aja. Santai aja udah. Wah, seminggu lagi nih kalau nggak dibayar nih motor bakal diangkat. Tenang. Manakin aja udah manakin. Udah diambil. Terkadang pertolongan Allah di akhir-akhir Pak. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Nabi Ibrahim mau dibakar. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Itu ada dalam khataman Pak. Itu aja hasbunallah wa ni'mal wakil. Malaikat datang nawarin. Malaikat enggak mau. Ente makhluk, saya makhluk, enggak ada. Kita kalau lagi begitu tawarin jangankan malaikat, jin iblis enggak mau. Lihat Nabi Ibrahim, enggak. Saya minta pertolongan dari Allah. Amma anta fala, amma Allah bala. Kalau dari kamu saya nggak mau, tapi kalau Allah saya mau. Udah zikir aja lah. La ilallah. Ngemahari. La. Bang gimana bang mobil? Tenang aja, penting punya usaha. Mau diapain dah? Lihat Nabi Ibrahim. Pertolongan kapan datangnya? Ditawarkan malaikat ketika dilempar Nabi Ibrahim, kan hawanya panas Pak. Hawanya panas. Ibrahim mau ditolong nggak? Enggak mau. Saya mau pertolongan dari Allah. Udah mepet banget itu. Sudah mepet banget, istilah kata ya kita udah diingatin 3 hari lagi. Tenang lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita udah punya juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya selalu terus di hidupan ini terus. Udah ini aja dah. Udah minta tolong sama Allah, yakin, udah istirahatkan otaknya. Nabi Ibrahim pertolongannya apa?
ketika kulitnya bersentuh dengan api, barulah turun pertolongan Allah, ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Kenapa? Ikhtiar sudah, doa sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Udah enak, Pak. Adem. Makanya manakib itu penting. Ciri-ciri manakib gemuk badan, Pak. Emang makan enak. Udah pikiran, bukan berarti nggak mau mikirin, dipikirkan tapi jangan jadi pikir malam hari pikir lah, pagi kerja udah. Serahkan semuanya hajatnya kepada Allah. Allah enak udah. Tenang aja, hidup bahagia. Itulah puncaknya menjadi nafsul kamilah. Nih, saya langsung lompatnya, ada Rodia, Mardia. Saya langsung lompat kepada nafsul kamilah. Apa? Lihat. An-nafsul kamilah itu adalah seseorang yang ketika mendapatkan sesuatu yang dilihat adalah kebesaran Allah. Dia sakit, itulah kebesaran Allah. Dia sehat, itulah kebesaran Allah. Dia dihina orang, itulah kebesaran Allah. Dia dipuji orang, itulah kebesaran Allah. Itulah an-nafsul kamilah. Kalau bahasa Abah dipuji orang, tingginya nggak naik-naik, gitu aja. Biasa aja. Abah dihina orang, nggak turun badannya, biasa-biasa aja. Nggak kurus. Inilah apa artinya? Punya duit biasa-biasa aja. Nggak punya duit, bini ngamuk. Lu aja biasa-biasa, bini ngamuk. Mudah-mudahan istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan orang yang sudah sampai, dengan orang yang sudah sampai, kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.